Dia menanggapi video bahwa semua muslim masuk surga. Saya tidak percaya dengan omongan siapapun termasuk Nabi Muhammad yang mengatakan semua muslim masuk surga. Karena bertentangan dengan kitab sucinya sendiri. Aneh ini si Cina satu ini, Felix Xiao. Semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya setiap umatku mereka semuanya masuk surga. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Para sahabat kaget, emang ada yang nggak mau ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang menolak sunnah saya. Mereka yang tidak menyukai sunnah saya. Apa maksudnya sunnah? Pilihan-pilihan yang saya buat dalam hidup saya. Sehingga ketika mereka tidak menepati itu, ya tidak ada hak bagi mereka surganya Allah. Semua umatku masuk surga. Semua umatku. Jika Nabi Muhammad. Ini kebohongan Felix Xiao yang bertentangan dengan ayat-ayat kitab Al-Quran. Saya mau menjelaskannya. Saya harus mengatakan Islam itu agama neraka. Neraka di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, kewajiban-kewajibannya yang begitu belerot. Banyak kan kewajibannya daripada haknya. Haknya nggak jelas, kewajibannya apa, begitu. Kenapa disebut neraka? Pertama, semua muslim pasti masuk neraka dahulu. Bahkan Muhammad itu neraka duluan. Ada di dalam neraka. Kalau Yesus sekarang sudah ada di sorga. Ada di sorga Yesus. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan masuk neraka. Dan itu sudah ditetapkan. Sudah sebuah ketetapan Tuhanmu bagi yang sudah kehendak pasti masuk neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nazaruz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi semua pasti masuk neraka dan akan dipilih yang bertakwa dilepaskan. Nah, pertanyaan saya, apakah nabimu itu bertakwa enggak? Dia enggak bertakwa. Banyak sekali kelakuan-kelakuannya yang di luar normal kenabian dan di luar normal kemanusiaan. Tega, raja tega. Dia adalah raja tega. Nabi dengan raja tega yang luar biasa. Saya membaca Daud, saya membaca Salomo, tetapi tidak ada raja tega seperti orang Arab. Ya. Itu surat Maryam surat ke-19 ayat 71 dan 72. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah. Neraka merupakan tempat akhir bagi manusia setelah kematian. Nah, ciri-ciri neraka dalam Islam adalah tempat bagi orang-orang yang menentang syariat Allah dan mengingkari para nabi. Syariat Allah itu ditentang semua oleh Muslim Indonesia. Ayo coba saya minta, siapakah Muslim yang tidak menentang syariat Allah? Semua, mulai dari majelis ulama sampai orang-orang di RT, di desa-desa seluruh Indonesia. Kalau masih berpedoman kepada hukum Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka mereka itu adalah menentang, entah itu anggota DPR, Muhammadiyah, NU, seluruhnya. Kenapa? Ya, Qur'annya tidak bisa diterapkan
dan hukum Allah tidak dipakai di dalam negara Indonesia. Maka ditulis di dalam surat kelima Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmai liqaumi yuqinun. Apakah mereka mengikuti hukum jahiliyah itu? Apa jawaban Anda? Ya Allah, mereka menghendaki hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah? Hukum buatan manusia, bukan hukum Allah. Maka ditanya, ada dua. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Apa jawaban kamu? Ya Tuhan, ya Allah, benar mereka menghendaki hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Maka kalau mau melaksanakan syariat, ya harus menentang semua Pancasila dan Undang Dasar 45. Bhinneka Tunggal Ika itu harus dilawan oleh yang bernama Muslim. Jadi neraka adalah tempat orang-orang yang menentang syariat. Gue nggak mau tahu deh, ketua MUI kah, ketua Muhammadiyah kah, ketua NU ya Habib Rizik, karena tidak menggunakan syariat ini mereka berada di dalam hukuman sebelum dihukum dan tervonis neraka. Satu, Quran mengatakan itu. Yang kedua, syariat Islam tidak bisa diberlakukan. Padahal ayat Qurannya itu tidak boleh setengah-setengah, harus kafah, sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam itu dengan sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh nyata bagimu. Bisa dilihat siapa yang menentang syariat Islam. Nah itu neraka. Neraka memiliki pintu yang kokoh dan tertutup rapat. Neraka memiliki bahan bakar dari manusia dan batu. Jadi bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Ini juga lucu. Mana ada manusia dijadikan bahan bakar neraka? Orang dimasukin ke neraka aja sudah susah. Ini pola pikir logika sungsang. Nggak benar. Neraka memiliki 7 macam nama, yakni Jahannam, Ladza, Hutama, Sa'ir, Sakor, Jahim, Hawiyah, Narun Hamiyah, Narun Hawiyah. Setiap neraka dipercaya memiliki siksaan yang berbeda-beda. Dan penjaga neraka itu namanya malaikat Malik. Yang kedua, Nabi Muhammad sendiri tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Di dalam Qur'annya itu, Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum inittabi'a illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Jadi Muhammad ditanya oleh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Muhammad, kok orang ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen bertanya kepada Muhammad, apakah kamu selamat masuk surga atau tidak? Dia jawab, dia tidak tahu apa yang terjadi atas dia. Dan dia tidak tahu juga apa yang terjadi atas Muslim. Jadi jangankan kamu ngomong seperti kamu itu, Felix. Quran loh yang ngomongin, Quran. Lo jangan ngarang di depan saya. Begitu lucunya kamu. Unyu-unyu kamu. Felix. Ngatain semua Muslim masuk surga. Nabimu aja berada di neraka sampai hari ini. Yesus naik ke langit, dia turun ke kubur. Sampai hari ini Nabi itu nggak bangkit dari kubur. Nggak bangkit dari kubur.
Sadar. Makanya tinggalkan agama neraka itu. Jadi dia tidak bisa. Bagaimana cara terhindar dari neraka? Umat Islam harus menjalankan ajaran agama dan menghindari dosa. Siapa yang bisa menjalankan agama itu? Menghindari dosa apanya? Kalian mikirin bagaimana menghancurkan gereja. Yang gak akan bisa tenang hidupmu. Disinilah pentingnya pemahaman ini. Dan orang Islam harus berbuat amal kebaikan sebagaimana yang dipandang Allah sesuai pedoman ajaran Nabi Muhammad. Di mana teladan Muhammad untuk berlaku baik? Nggak ada, nggak jelas. Bagaimana cara menuju surga itu? Umat Islam harus berbuat amal kebaikan di tempat agar ditempatkan ke surga. Umat Islam yang ridha bahwa Islam sebagai agama dan ridha Muhammad itu utusan Allah juga akan masuk surga. Saya nggak rela Muhammad jadi utusan Allah. Nggak rela. Makanya lagunya itu si ATT. Rela aku relakan neraka. Yang ketiga, meskipun muslim itu sudah beriman dan sudah bertobat, maka masuk surga masih mudah-mudahan, masih insya Allah, tidak pasti, semua masih raba-raba. Quran yang ngomong surat At-Tahrim ayat 8. Catat baik-baik omongan saya ini agar kalian tidak mengatakan saya ini penuh bohong, fitnah, menista. Di mana saya bisa menista? Jadi Islam itu agama neraka. Kemudian ini lagi pernyataan Nabi yang saya nggak suka dalam hadis Ahmad 26216. Saya ulangi lagi hadis Ahmad 26216. Ya, telah menceritakan kepada kami Haytham, dan aku telah mendengar darinya, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi dari Yunus, dari Abu Idris, dari Abu Darda, dari Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ketika Allah menciptakan Adam, Allah memukul bahunya yang sebelah kanan. Maka keluarlah keturunan berkulit putih seperti molekul dan memukul bahu bagian kiri, kemudian keluarlah yang berkulit hitam seperti arang. Maka Allah berkata kepada yang di bagian kanannya, masuklah ke surga. Yang sini nih, yang kulit putih masuk surga. Dan aku tidak peduli. La ubali, saya tidak peduli, pokoknya masuk surga. Tanpa amal ke apa, yang penting kulit putih, masuk surga. Masuklah surga dan aku tidak peduli. Kemudian berkata kepada yang di bagian kirinya, masuklah ke dalam neraka dan aku tidak peduli. Aduh, masa sih yang kulit hitam harus masuk neraka? Tyson, kamu sudah masuk Islam loh, Tyson. Mike Tyson, ya. Siapa lagi yang kulit hitam itu? Enak kan, selamat masuk surga ya kepada Felix Xiao, Donditan. Kainama nggak masuk karena kulitnya hitam itu. Kainama kayaknya kamu dipermainkan oleh si itu Ipung Atria itu, kamu dibohongin, kulit hitam loh. Woi, orang Papua, kamu tidak masuk surga. Garmatan, kamu tidak masuk surga. Orang-orang Papua, orang Ambon, orang NTT yang gelap-gelap kulitnya tidak masuk surga walaupun jengkang-jengking 5 kali sehari, walaupun kamu sudah naik haji, tidak akan masuk surga. Berdasarkan hadis ini. Kalau begitu bakalan laris ini pemutih kulit,
sabun dan pemutih kulit bakal laris, ya. Masuk neraka. Ini bagaimana nih saudara-saudara ajaran kayak begini? Masih ikut nggak ajaran Islam ini? Terima kasih saudara-saudara. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.